Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Depok. Apa kabar kalian semuanya pagi ini? Semoga masih sehat ya. Untuk itu mari kita mengucap hamdalah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, khususnya hari ini ya, 15 April 2021 bertepatan dengan 3 Ramadan 1442 Hijriah, hari ketiga di bulan Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi Ramadan dengan kegiatan yang sangat istimewa ya, yaitu pesantren Ramadan. Kemudian sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat tadi kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Apa itu syafaat? Pertolongan beliau di hari akhir nanti, di kiamat nanti, hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, ketika sudah tidak ada yang bisa menolong, ayah kita, ibu kita, teman kita, saudara kita semuanya udah angkat tangan, Rasulullah datang akan menolong kita di saat kita mungkin sedang tersiksa, sedang sendiri, sedang sedih dan lain sebagainya. Karena salawat kita hari ini mungkin ya, Rasulullah akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita keluar dari keterpurukan, ketersiksaan di hari akhir nanti untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk jangan pelit kita menyampaikan Allahumma shalli ala Muhammad. Oke ya. Berikutnya siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Depok yang soleh solihah ya. Hari ini sebelum saya memberikan materi yang akan saya sampaikan selama 30 menit ke depan, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu untuk kalian semua. Untuk kelas 73, 81, 82, 83, 84 pasti sudah kenal. Nah, untuk kelas 72 dan 71 yang belum kenal dengan saya, kayak hari-hari biasa saya mengajar bahasa Inggris beserta Al-Quran. Dan hari ini di pesantren kilat ini tentu saja bukan bahasa Inggris ya, tapi Al-Quran. Oke ya. Nah, materi pertama di pesantren Ramadan ini adalah Al-Quran. Kita akan mengenal Al-Quran lebih dalam lagi, bukan sekedar belajar membacanya atau membacanya, tapi ada hal-hal lain yang akan kita kupas tentang Al-Quran. Ada yang tahu itu apa Al-Quran itu? Pasti dong ya. Kalau kalian nggak tahu, nggak kenal, rugi. Nanti kalian nggak bisa menang banyak. Kalau kalian berinteraksi dengan Al-Quran secara intensif, sering ya, kalian akan menang banyak. Ya, banyak kebaikan yang akan kita peroleh dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, kita mulai saja. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Jibril ya, dari Allah Subhanahu wa taala tentunya kepada Nabi Muhammad ya. Karena diturunkan oleh Jibril dan dari Allah, maka Al-Quran juga disebutnya sebagai kitab samawi, kitab yang turun dari langit ya, bukan kitab tulisan manusia. Banyak kitab-kitab, tapi yang dari langit itu hanya Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah pedoman umat Islam ya, yang harus dijaga kemurniannya dan harus dijaga oleh kita semua ya. Dengan cara apa? Mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Oke. Nah, apa sih tugas kita sebagai manusia? Tahu nggak apa? Apa sih fungsi handphone yang sudah banyak kita pegang, yang sudah banyak pertebaran di mana-mana? Tentu untuk nelpon, tapi bagaimana cara menelpon? Bagaimana cara menggunakannya? Nah, handphone saja yang ciptaan manusia, kalau kalian beli pasti ada buku manualnya atau manual book ya. Di situ kalian bisa bagaimana cara menggunakan handphone, cara menyalakan, atau mungkin juga cara membuat photo grid atau untuk download aplikasi dan lain sebagainya. Ada di situ caranya ya, agar handphone kita tentunya tidak rusak. Demikian juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia disertai dengan buku petunjuknya ya. Bagaimana sih cara manusia harus hidup agar selamat di dunia dan di akhirat? Ya tadi, Al-Quran tadi sebagai pedoman hidup manusia di dunia agar bahagia, selamat, dan juga di akhirat. Nah, apa saja yang harus kita ketahui dari Al-Quran? Yang pertama adalah ilmu tentang Al-Quran itu sendiri, ya.
Ada toh ilmunya? Ada dong ya. Nah, yang pertama adalah sebelum lebih dalam lagi, kata Al-Quran itu dari kata apa sih? Yang jelas dari bahasa Arab ya. Ada qara'a, yaqra'u, Qur'anun, sorry. Lalu iqra ya, qara'a yaqra'u Qur'anun. Qara'a membaca, yaqra'u membaca, Qur'anun bacaan. Iqra, bacalah ya. Jadi kalian yang belum bisa membaca Al-Qur'an, iqra, bacalah. Baca Al-Qur'an tentunya. Itu asal kata dari Al-Qur'an. Ada juga nama lain Al-Qur'an yaitu Asy-Syifa, Al-Huda. Nah, itu keistimewaan Al-Qur'an. Asy-Syifa artinya obat, huda artinya petunjuk. Nah, apa sih keistimewaan Al-Qur'an itu ya dibanding dengan buku-buku yang lain atau kitab-kitab yang lain? Jelas berbeda. Karena Al-Qur'an itu sekali lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Quran yang ditulis dengan bahasa Arab, setiap katanya, setiap lafaznya itu mengandung mukjizat. Ya, mukjizat itu kan keajaiban yang luar biasa yang diterima hanya oleh orang-orang yang istimewa, seperti Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain. Nah, Al-Quran sendiri ternyata setiap lafaznya itu ada mukjizatnya. Kemudian, saat kita membaca Al-Quran itu, bacaannya tidak sembarangan, itu bernilai ibadah ya. Nah, Al-Quran yang sudah kita lihat ya, yang dalam satu kitab seperti ini ya, kalau kita beruntung ya bisa melihat dan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Kalau di zaman Nabi dulu diturunkannya secara berangsur-angsur ya, seayat, 2 ayat, kemudian sampai Rasulullah hafal. Kemudian nanti ada peristiwa apa akan turun ayat berikutnya dan berikutnya dan seterusnya ya. Nah, sampai Al-Quran itu terkumpul sekitar, yang kita ketahui itu ada 30 juz ya, yang diawali dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu Al-Quran, tidak ada perselisihan lagi ya. Nah, kemudian apa saja yang harus diketahui dari Al-Quran, dari ilmu Al-Quran itu sendiri ya, namanya istilahnya adalah ulumul Al-Quran, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Yang pertama adalah asbabun nuzul, bukan bunuzul ya. Tuh, hebat, bunuzul itu namanya dari Al-Quran. Asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Itu yang harus kita ketahui bersama. Jadi ternyata setiap ayat itu tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab di belakangnya, ada cerita-cerita di belakangnya. Kemudian, ilmu yang perlu kita pelajari lagi adalah proses pengumpulan Al-Quran ya, yang tadi saya bilang kan ya. Nih, kenapa bisa sampai setebal ini kan? Proses pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini namanya satu mushaf ya. Serta urutannya. Yang tadi saya bilang, ayat Quran pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Al-Imran. Itu siapa yang menyusunnya? Nah, itu ada ilmunya ya. Nah, berikutnya adalah ilmu Al-Quran yang harus kita ketahui adalah tentang Makkiyah, Madaniyah, surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian ada nasikh wa mansukh. Baru dengar kata itu? Oke, nanti kita bahas ya, nasikh dan mansukh. Kemudian ada muhkam dan mutasyabihat. Wah, apalagi tuh ya, muhkam dan mutasyabihat. Pokoknya seru deh kalau kalian mau belajar Al-Quran. Itu sebenarnya banyak rahasia, banyak hal yang bisa kita dapat tentang hal yang baru. Saya bahas yang pertama dulu ya, yang asbabun nuzul ya. Ini juga cukup menarik sebenarnya. Karena kita momennya sedang bulan puasa, sedang puasa. Surat tentang puasa, kalian masih ingat? Ya, surat Al-Baqarah ayat 182. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum kalian. Ya.
itu adalah perintah berpuasa di bulan Ramadan ini, wajib hukumnya. Karena di sana ada kata kutiba, diwajibkan, wajib semuanya loh ya. Jadi kalian yang sudah dewasa, yang sudah haid, yang sudah menstruasi dan sebagainya wajib berpuasa. Kalau tidak kalian harus menggantinya ya. Nah, apa sih sebab-sebab turunnya ayat tentang puasa ini? Nah, mau dengar gak ceritanya? Kayak saya mau cerita nih sebab-sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 182 ini yang memerintahkan kita umat Islam untuk berpuasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa puasa di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Kemudian itu setahun sekali ya, 10 Muharram. Kemudian rutinitas berikutnya Rasulullah dan umat Islam saat itu adalah puasa 3 hari dalam setiap bulan. Yang sekarang disebutnya itu, kalau kalian pernah dengar, namanya Ayyamul Bid. Puasa 3 hari di tengah bulan, 13, 14, 15 di bulan Hijriah ya. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah itu kan banyak orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu juga berpuasa di bulan Muharram itu tanggal 10. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian pada puasa tanggal 10 Muharram ini? Kata Rasulullah kepada orang Yahudi tadi. Kemudian orang Yahudi tadi menjawab, kami berpuasa tanggal 10 Muharram karena tanggal 10 Muharram adalah tanggal istimewa bagi Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa saat itu selamat dari kejaran Fir'aun. Sehingga kami Yahudi, umatnya Nabi Musa ini, harus menghormati keselamatan Nabi Musa dengan berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa, Nabi itu dari Adam sampai Nabi Muhammad itu ajarannya sama, semuanya diperintahkan untuk menyembah Allah. Jadi ajaran Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu bersambung ya. Sehingga Nabi Muhammad bilang umat Islam lebih berhak atas puasa tersebut ya, untuk menghormati Nabi Musa, karena Nabi Musa kan nabi yang mengajarkan tentang keesaan Allah juga ya. Kemudian sejak saat itu Rasulullah kemudian berpuasa di tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura tadi, dan di tahun keduanya kemudian turunlah surat Al-Baqarah ini untuk kewajiban puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan gitu ya. Nah, itu asbabun nuzul. Jadi kalau kalian mau tahu ya, sebenarnya setiap ayat Al-Quran di Al-Quran itu banyak cerita-cerita di belakangnya, seru-seru ceritanya. Nanti kalian coba deh cari, googling lah sekarang kalau kalian nggak mau beli bukunya, asbabun nuzul tentang surat apa, ayat berapa gitu ya. Nanti kalian pelajari di situ karena banyak cerita menarik di belakangnya. Kemudian tadi setelah asbabun nuzul ada proses pengumpulan Al-Quran sampai menjadi satu kitab tadi ya, yang saya kasih unjuk ke kalian ya. Nah, pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup ya, Al-Quran itu tidak dalam bentuk kitab, tidak dalam bentuk buku seperti ini ya. Dan Rasulullah juga melarang untuk membukukan. Kenapa? Karena saat itu kan masih ada Rasulullah ya. Semua perkataan, diamnya Rasulullah, tindakan Rasulullah itu juga menjadi hukum atau aturan bagi umat Islam untuk menjalankan kebaikan atau ibadah. Sehingga khawatirnya nanti ada tercampur antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itu Rasulullah lebih sering mengajarkan sahabatnya untuk menghafal ya. Jadi kalau saya talaki ya, namanya talaki itu saya membaca, kamu dengarkan, seperti yang saya ajarkan di kelas Al-Quran ya. Ketika menghafal itu saya contohkan cara membaca yang benar, kemudian kalian dengarkan, ikuti. Nah, Rasulullah itu ketika mendapatkan wahyu Al-Quran dari malaikat Jibril, kemudian akan menyampaikan ke sahabatnya, dan sahabatnya itu akan berusaha menghafal ayat tersebut ya. Tapi juga kemudian Rasulullah menyuruh untuk menuliskannya di beberapa material ya, tapi tidak dalam buku karena saat itu belum ada.
Salah satu sahabat Nabi yang diperintahkan untuk menulis Al-Quran ini adalah Zaid bin Thabit. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Muawiyah bin Abu Sufyan, ada Ubay bin Ka'ab, ya. Dan di mana mereka menulisnya? Mereka itu menulisnya di pelepah kurma, kemudian di kulit binatang pelana gitu ya, di daun lontar, atau kemudian di lempengan batu ya, atau tulang belulang, dimanapun medianya ya, bukan kertas seperti saat ini. Sehingga memang dituntut untuk hafal ya, untuk menghafal Al-Quran saat itu. Nah ternyata ya, setelah zaman berjalan, waktu berjalan, Rasulullah SAW kemudian wafat ya, kemudian digantikanlah oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar untuk memimpin umat Islam saat itu. Terjadilah perang yang namanya perang Yamamah ya. Dalam peperangan itu hampir 70 orang umat Muslim yang hafal Al-Quran itu syahid dalam perang tersebut. Melihat kondisi ini, Abu Bakar cemas, khawatir. Waduh, gimana nih para penghafal Al-Quran syahid? Bagaimana cara untuk menjaga Al-Quran agar tidak hilang? Kemudian Umar bin Khattab memberikan usulan bagaimana kalau kita kumpulkan lembaran-lembaran catatan Al-Quran yang terserak ya, yang tayang di tulang belulang, di daun dan lain sebagainya. Kita kumpulkan biar tidak hilang. Tadinya Abu Bakar gak setuju karena Rasulullah tidak pernah mempraktekkan itu. Tapi setelah diskusi akhirnya ya udah disetujui. Kemudian dikumpulkanlah semua lembaran-lembaran tadi ya, ada yang di lempengan batu, daun lontar dan lain sebagainya, sampai terkumpul semuanya. Nah, kumpulan Al-Quran tadi, ayat-ayat tadi kemudian disimpan oleh Hafsah, anaknya Umar bin Khattab ya. Nah, kemudian setelah Abu Bakar wafat, Islam itu ya, jadi Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan itu kan bergiliran ya memimpin perkembangan Islam. Semakin ke sana itu Islam semakin menjembar sampai ke daratan Eropa ya. Tapi di zaman Utsman belum sampai. Utsman bin Affan radhiyallahu an, umat Islam sudah mulai menyebar kemana-mana ya. Kemudian ilmu juga sudah tersebar di mana-mana. Tapi kelemahannya adalah ada perselisihan antara umat Islam tentang pemahaman Al-Quran. Nah, kalau ini Al-Quran diperselisihkan bagaimana ini ya kan? Khawatir nih akan terjadi sesuatu pemahaman yang keliru tentang Al-Quran itu sendiri. Akhirnya kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an membuat tim untuk membukukan Al-Quran dalam satu kitab ya. Kemudian dibentuklah tim ya, untuk membuat Al-Quran dalam satu buku ya. Timnya sama tadi, masih ada Zaid bin Thabit, kemudian ada anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Harith ya. Nah, Utsman meminta mereka untuk membukukan kumpulan ayat-ayat Al-Quran tadi dalam satu buku. Nah, jadi kita sangat berhutang budi dengan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an yang telah berusaha untuk menjaga Al-Quran menjadi sebuah kitab yang nanti dikenal dengan Rosmul Utsmani ya. Nanti kalau kalian sudah bisa baca Al-Quran, pakailah Quran yang Rosmul Utsmani karena itu disusun oleh sahabat Rasulullah yang namanya Utsman bin Affan. Lalu apa lagi setelah tadi pengumpulan Al-Quran ya, ada Makkiyah, ada Madaniyah ya. Tadi saya bilang Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Sementara Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Dua-duanya ada ciri-cirinya loh. Yang paling gampang nih ya, kalau surat Makkiyah itu pendek-pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayatnya pendek-pendek, itu biasanya turun di Mekah. Nah, sementara ya
yang turun di Madinah itu biasanya panjang-panjang dan ada kaitannya dengan hukum beribadah. Seperti ayat tentang berpuasa ini itu turun di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ya, itu hukum perintah untuk berpuasa, dan ayatnya panjang kan, nggak seperti An-Nas tadi. Nah, itu contohnya. Kalau di Mekah itu ayatnya pendek, di Madinah itu ayatnya panjang. Kalau di Mekah itu berbicara tentang akidah, ya, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Tuhannya manusia. Qul huwallahu ahad, katakanlah sesungguhnya Allah itu esa. Jadi masih berisi tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di Madinah sudah mulai ada hukum perintah, larangan dan lain sebagainya, ya. Itu contoh Makkiyah dan Madaniyah, ya. Dan yang paling gampang biasanya kalau di Al-Qur'an itu untuk surat Madaniyah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi kalau di Makkiyah itu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Masih disebutnya, dipanggilnya manusia, ya, karena waktu itu kan masih belum banyak yang beriman. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah sudah mulai banyak orang Islam, jadi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya. Setelah Makkiyah dan Madaniyah ada nasikh dan mansukh. Nah, tadi kan kamu ya, nasikh dan mansukh itu ada ayat yang dihapus dan ada yang digantinya, ya. Nah, nanti itu kalian belajar lebih dalam nanti. Kemudian ada berikutnya, ya, setelah tadi ilmu Al-Quran tentang asbabun nuzul, pengumpulan Al-Quran, nasikh dan mansuh, ada muhkamat dan mutasyabihat, ya. Muhkamat itu artinya adalah ayat yang jelas artinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya jelas. Ayat itu bercerita tentang perintah menjalankan puasa. Tapi kalau alif lam mim, kalian tahu nggak artinya apa? Nggak ada. Hanya Allah yang tahu. Itu namanya mutasyabihat, ya. Tidak boleh artinya hanya Allah yang tahu. Nggak boleh ditafsirkan. Itu muhkamat dan mutasyabihat. Nah, itu interaksi yang pertama kita dengan Al-Quran adalah tahu tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Berikutnya adalah interaksi kita dengan Al-Quran dengan tilawatul Quran. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, ya, ada di surat Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu maksudnya tartil? Tartil itu artinya sesuai tajwid. Panjang pendeknya harus benar. Pengucapan hurufnya harus benar. Kalau A ya A, kalau A ya A. Kalau A bukan mulutnya A, kalau I, kalau T